Selanjutnya, saya akan memberikan cara untuk cara langkah untuk mengatasi ketika terjadi suatu trouble ataupun error ya, baik itu disebabkan karena sistem ataupun Windows-nya ataupun apalah ataupun hardware-nya dan berpengaruh pada sistem aplikasi Akosis. Langkah yang cepat dan mudah yaitu dengan cara hapus file di folder config ya. Nah, biasanya error tersebut tidak bisa menutup sistem Akosis ini. Nah, untuk menutupnya misalkan tidak bisa di close secara manual, bisa diklik kanan lalu start test manager. Nah, ini kita tutup dulu ya. Pada ini kita muncul Akosis, lalu kita klik kanan lagi go to process. Nah, di sini ada file Akosis, kita end process saja, dia akan tertutup otomatis. Ini jika terjadi error dan tidak bisa ditutup ya. Oke, kita tutup. Nah, setelah penutupan ini, untuk menormalkannya lagi kita harus buka ataupun menghapus file di folder config. File tersebut ada biasanya di C, terus program file ya untuk yang 32 bit. Biasanya kalau yang di 64 dia ada di bawahnya ini yang program file apa gitu ya. Nah, oke. Lalu kita klik program file, lalu kita buka Akosis V4. Nah, di sini sudah ada file konfigurasi config ya. File config kita buka. Nah, kita hapus semua file ini kecuali file activation STA dan database STA. Caranya bagaimana? Klik tombol kontrol pada keyboard, tahan, lalu klik tombol A. Nah, dia akan keblok semua, lalu kita lepas semua. Tekan lagi tombol kontrol, lalu kita pegang mouse, kita klik database dan activation STA. Setelah itu kita delete. Oke. Nah, pendeletan ini akan mereset lagi aplikasi tersebut. Jadi kembali ke bahasa Inggris ya. Dan kita harus setting ulang. Oke, kita coba masuk ke Akosis. Oke. Oh, ini yang versi trial dia. Jadi kalau versi ininya dia akan kembali ke bahasa Inggris ya. Kita klik umum untuk merubah bahasanya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Klik umum lalu nah ini dia berubah. Change language general ya, bukan umum tapi general. Change language. Di sini ada general lagi. Lalu klik Indonesia standar. Oke, setelah klik Indonesia standar dia berubah lagi jadi bahasa Indonesia, lalu tutup. Oke, nah ada beberapa hal yang harus disetting. Misalkan kalau di beberapa menu ya, misalkan saya cari di menu pembelian, nah dia akan biasanya dia berubah. Biasanya ini dia berubah kode, lalu dia posisinya dari depan saja. Nah, ini harus kita rubah. Ini ya untuk settingannya. Terus biasanya untuk pencetakannya pun biasanya dia berubah untuk mencetakan ininya. Nah, file reportnya ini file untuk fakturnya dia biasa berubah. Nah, kita harus cari mana yang kita pakai. Itu gitu ya. Termasuk sama saja jika melakukan di point of sales. Di Akosis POS-nya. Ini biasanya dia berubah. Gitu ya. Oke, coba saya bayarkan 50.000. Nah, pada settingan printer ini juga biasanya berubah. Kalau kita pakai TMU dia muncul TMU di sini, kita klik, lalu pada bagian model kita klik juga. Kita larikan printernya ke TMU kalau misalkan menggunakan TMU, lalu kita oke. Nah, ini di file reportnya juga ini kita klik titik tiganya, kita cari bagian-bagiannya yang mana. Ini
misalkan pakai bukan post ID tapi post BID ya. Oke, ini karena nggak ada printer saya preview saja. Nah itu seperti itu. Jadi sebelum melakukan reset itu kalau bisa diingat-ingat nama filenya apa, untuk cetak struknya ataupun fakturnya ya. Jadi yang harus diingat-ingat adalah hal tersebut, karena mereset itu adalah otomatis akan menyeting ulang kembali.